Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Beni Okaranenane Sarjana Sains, guru mata pelajaran biologi pada SMK Negeri Batu Putih. Pagi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aksi nyata saya atau berbagi aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangat penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan di sekolah. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Ada beberapa komponen kurikulum menurut Ralph Tyler, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Yang berikut apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukan tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu. Contohnya, zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin ketik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer. Ya masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja. Dan semuanya masih tersimpan dalam flash disk. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batin saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Tetapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi, karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain sebagainya. Itu cita-cita daripada peserta didik zaman sekarang. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti apa ungkapan Ki Hajar Dewantara? Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai perubahan dan perkembangan zaman, perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis.
Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat dan komite, dan juga sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang apakah kurikulum perlu berubah. Terima kasih. Selamat pagi.